Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan bahagia, sehat walafiat, dan jika hari ini ada keluarga kita atau Anda yang sedang menikmati nikmat sakit, semoga segera Allah berikan kesehatan sehingga kita bisa kembali beraktivitas lagi dengan sempurna. Nah, pemirsa, senang sekali saya Irmalia Septiana dapat kembali menyapa Anda pemirsa dalam PTV Show Ngobrol Sering tapi nggak bikin boring. Dan kali ini aku mau ngobrol sama pencipta tapak suci di Pakistan. Siapakah dia? Kita akan langsung ngobrol aja. Tapi sebelumnya untuk Anda semua yang mungkin menjadi atlet tapak suci, boleh banget harus saksikan episode kali ini karena ini akan membagikan tentunya tips and trik bagaimana kamu bisa benar-benar mempelajari tapak suci dengan mudah dan mencintainya dengan sepenuh hati. Langsung aja kita sapa dan ngobrol bersama dengan narasumber saya kali ini, yaitu adalah Kak Mustaqim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kak Mustaqim? Sedang ada di mana sekarang? Alhamdulillah sehat. Nah, saya sekarang sedang di Islamabad, di kota Islamabad di Pakistan. Oke, sedang apa di sana? Sedang belajarkah atau bekerjakah atau ada aktivitas lain? Sekarang alhamdulillah dan masih dalam kondisi belajar. Saya alhamdulillah sudah masuk semester 8. Jadi ini tahun keempat, tahun terakhir. Insya Allah. Insya Allah gitu ya. Jangan sampai nambah-nambah lagi kalau untuk hanya menyelesaikan kuliahnya ya. Jadi harus segera dituntaskan gitu ya. Tapi kalau mau lanjut kuliahnya baru boleh. Gak apa-apa berlama-lama di negeri orang gitu ya. Tapi bukan menyelesaikan yang dari awal sudah dimulai. Ini kadang-kadang kalau udah semester-semester akhir suka agak jadinya tersendat-sendat gitu ya. Apalagi biasanya kalau sudah di tahun-tahun akhir kita sudah bisa beradaptasi, kita sudah nyaman di kondisi di sana. Nah, apakah itu juga sesuai dengan apa yang saya sampaikan? Kak Mustaqim sudah bisa beradaptasi dan mulai nyaman berada di Pakistan. Ya, alhamdulillah betul-betul bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di Pakistan. Ya, khususnya kan terkadang perantau itu khususnya ketika keluar negeri ya, bukan merantau dalam negeri. Di luar negeri kita menyesuaikan diri dengan makanannya, dengan sifat-sifat orang-orang lokalnya. Betul. Dan alhamdulillah sampai tahun keempat ini saya sudah menikmati lah, ya kan, mengetahui gimana watak-watak orang sini, sifatnya, dan gimana menghadapinya. Kemudian makanannya pun ya saya rasa cocok, untuk pribadi saya cocok banget gitu. Jadi 4 tahun ini alhamdulillah. Asalnya dari mana Kak Mustaqim? Asal saya Bengkulu, Mbak. Oke, pantesan ya masih bisa masuk cocok dengan makanan-makanan yang ada di Pakistan. Oke, apa yang paling disukai dari Pakistan oleh Kak Mustaqim? Yang saya paling suka Pakistan itu salah satunya pemandangannya. Karena kadang yang terpikir di benak seseorang ketika mendengar negara Pakistan itu mungkin konflik ya. Konflik dengan India. Betul. Tapi saya pun sempat berpikir seperti itu. Tapi ketika saya merasakan kuliah di sini, melihat Pakistan ini dari pemandangan indah banget. Kalau dari segi konflik ada, tapi tidak sebesar yang kita pernah dengar di media. Karena konflik kan cuma di perbatasan saja. Nah, dan di sisi lain, khususnya di Islamabad sendiri, ini termasuk kota paling aman. Dan pemandangan di sekitar Islamabad itu nggak jauh ya, paling sekitar 4 jam, 5 jam itu Masya Allah bagus banget, khususnya di musim dingin. Di musim panas pun tetap bagus, karena pemandangannya nyatu semua, warna hijau, kemudian gunung bersalju di musim panas itu ada gitu. Bukan hanya di musim dingin bersaljunya. Itu salah satu keunikan pemandangan di Pakistan.
Oh ya, aku juga baru tahu nih jadinya ya, benar-benar unik gitu ya, dimana kita tahu kalau salju biasanya ya di musim-musim dingin gitu ya, baru kemudian ada salju, karena memang salju identik sama dingin, tapi tidak di Pakistan. Nah, Iya. kalau awal-awal Kak Mustaki memutuskan kuliah atau belajar di Pakistan, apa sebenarnya yang membuat tertarik di sana? Ya, yang membuat saya cukup tertarik dengan Pakistan ya salah satunya pemandangannya. Kenapa saya mau ke sini? Karena saya melihat sering memantau lah di FB gitu kan, ada grup panitia penerimaan mahasiswa baru. Jadi ketika melihat foto-foto kegiatannya itu memang saya rasa unik, seru gitu kan. Yang mana ini masih bagian apa, negaranya masih berada di Asia tapi berasa Eropa. Kita bisa aktif berbicara bahasa Inggris dan juga mempelajari bahasa baru yaitu Urdu yang emang betul-betul masih asing di telinga saya gitu kan. Urdu seperti apa sih gitu. Jadi ini menjadi daya tarik tersendiri lah mengapa saya mau belajar di sini. Kenapa sih bukan negara seperti Mesir yang memang umumnya orang Indonesia banyak di sana. Dan kembali lagi memang pertimbangan saya salah satunya di sana. Mesir udah mainstream lah istilah kata, juga ramai banget yang ke sana. Dan sedangkan di sini mahasiswa Indonesia masih sedikit kalau dibanding negara lain. Oke, bisa tetap merasakan suasana Eropa meski berada di Asia. Ini pemirsa tadi kalau saya tanya sama Kak Mustaqim gitu ya, perbedaan waktu kita tuh cuma 2 jam, yang mana kayak benar-benar seperti nggak ada rasa bedanya sih menurutku. Jadi benar-benar masih sama, hampir sama seperti Asia, tapi bisa dirasakan kayak musimnya gitu ya, dan juga bagaimana lingkungannya yang aktif berbahasa Inggris dan bahkan juga ada bahasa Urdu. Tapi pemirsa juga jadi penasaran, seperti apa sih contohnya bahasa Urdu? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Mustaqim. Tapi pemirsa, kita jeda dulu ya, usai yang berikut ini tetap bersama dengan kami.